Selamat datang dan selamat jumpa lagi di channel ini. Terima kasih dan mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe dan like. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah kemosintesis. Tujuan pelajaran agar kita dapat menjelaskan pengertian, proses, dan contoh kemosintesis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa metabolisme dibedakan atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kemudian anabolisme dibedakan lagi atas dua berdasarkan sumber energinya, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis kita sudah bahas yang lalu, dan saat ini yang kita akan bahas adalah kemosintesis. Nah, apa itu kemosintesis? Kemosintesis adalah penyusunan bahan organik yaitu karbohidrat dari glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat dengan menggunakan energi kimia. Nah, apa itu energi kimia? Energi kimia adalah energi yang diperoleh dari hasil reaksi-reaksi kimia seperti reaksi oksidasi. Nah, organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri yang disebut autotrof dan dapat melakukan reaksi kemosintesis ini disebut organisme kemoautotrof. Nah, kemampuan untuk melakukan kemosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme tertentu saja, seperti mikroorganisme. Sebelum kita melihat mikroorganisme yang melakukan kemosintesis, kita lihat dulu reaksi umum kemosintesis di bawah ini. Senyawa anorganik dioksidasi akan menghasilkan energi dan hasil samping. Kemudian energi yang dihasilkan akan digunakan untuk menguraikan H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian hidrogen akan direaksikan dengan CO2 untuk menghasilkan glukosa. Nah, bagaimana proses reaksi kimianya dan organisme apa saja yang melakukan kemosintesis? Kita perhatikan di bawah ini. Yang pertama adalah bakteri nitrifikasi. Prosesnya berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah nitritasi, yaitu oksidasi amonium atau amonia menjadi nitrit yang dilakukan oleh Nitrococcus dan Nitrosomonas menghasilkan energi. Reaksi kimianya bisa kita perhatikan di bawah ini. Kemudian tahapan yang kedua yaitu nitratasi, merupakan oksidasi senyawa nitrit atau HNO2 menjadi nitrat HNO3. Dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Reaksinya bisa kita perhatikan. Berikut bakteri yang mampu melakukan kemosintesis selanjutnya adalah bakteri belerang. Adalah bakteri yang mengoksidasi logam sulfida maksudnya menjadi sulfur. Contoh bakterinya adalah Beggiatoa dan Thiospirillum. Hidrogen sulfida dioksidasi akan menghasilkan sulfur dan H2O. Kemudian sulfur dioksidasi akan menghasilkan asam sulfat. Masing-masing menghasilkan energi. Berikutnya adalah bakteri besi. Ada beberapa genus seperti Ferrobacillus dan Cladotrix mampu mengoksidasi ion ferro bermuatan 2 menjadi ion feri bermuatan 3. Reaksinya bisa kita lihat di bawah. Kemudian berikutnya adalah bakteri hidrogen. Adalah bakteri seperti Bacillus Panktotropus mampu tumbuh pada medium anorganik yang memiliki kandungan senyawa hidrogen, CO2 dan O2. Kemudian mampu mengoksidasi hidrogen untuk menghasilkan energi. Reaksinya bisa kita lihat. Yang terakhir adalah bakteri metana. Seperti Cotometanononas maksudnya adalah bakteri yang mampu mengoksidasi metana. CH4 dioksidasi akan menghasilkan CO2 dan H2O dan energi. Nah, itulah beberapa bakteri yang melakukan proses kemosintesis. Berikut kita bedakan fotosintesis dengan kemosintesis. Fotosintesis senyawa yang terlibat adalah CO2 dan H2O, sedangkan kemosintesis senyawa organik O2, CO2, dan H2O.
Fotosintesis berlangsung di kloroplas, sedangkan kemosintesis berlangsung di pigmen semacam klorofil. Fotosintesis sumber energinya adalah cahaya atau cahaya matahari, sedangkan kemosintesis adalah senyawa organik yang dioksidasi atau energi kimia. Kemudian fotosintesis terjadi pada tumbuhan dan kemosintesis berlangsung pada mikroorganisme. Demikianlah materi tentang kemosintesis. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih dan